Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kita di bait yang ke-61 dan seterusnya untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah dari Lusalik dari Syekh Abdullah. Qala Ibnu Malik wa dzurtifa'in wa infisalin ana huwa wa ant. Dan dhamir yang termasuk dalam dhamir rafa' munfasil adalah semisal dhamir ana, huwa dan anta. Wal furu'u la tastabih, dan al furu' ya dhamir-dhamir yang furu', dhamir-dhamir yang cabang, itu dhamir-dhamir yang dia digunakan untuk kata ganti ganda, jamak dan juga muannas, la tastabih, maka tidaklah samar. Wa dzuntisabin fin fisalin ila iyaya, dan dhamir yang nasab munfasil ini dijadikan oleh orang Arab seperti kata-kata iya ya. Wat-tafri'u laisa muskila. Adapun dhamir yang merupakan furu' dari iya ya, itu dhamir nasab munfasil yang dia untuk kata ganti ganda, jamak ataupun muannas, laisa muskila, bukanlah sebuah permasalahan untuk mengenalnya. Qala syarih hafizahullah taala, taqaddama telah lewat pembahasan anna dhamira al-bariza qismani, bahwasanya dhamir baris itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama adalah muttasilun wa taqaddama, dhamir muttasil, dan ini juga telah lewat pembahasannya. Atsani munfasilun, dhamir munfasil, wa huwa alladhi yubtada'u bih. Dhamir munfasil definisinya adalah dhamir yang bisa mengawali kalimat. Wa yaqa'u ba'da illa, dan juga dia bisa terletak setelah kata illa. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala untuk contoh yang bisa mengawali kalimat dalam surat Al-Munafiqun ayat 4, humul aduwwu fahdharhum, mereka adalah musuh, fahdharhum, maka hendaklah engkau waspada terhadap mereka. Maka di sini kata hum dia merupakan dhamir munfasil, dan di sini terletak di awal kalimat berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian contoh yang terletak setelah ila adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuk, dan Rabbmu memutuskan alla ta'budu illa iya, supaya janganlah kalian beribadah illa kecuali iyahu, hanya kepadanya. Maka di sini ada dhamir nasab munfasil yaitu kata iyahu, dan di sini kita lihat terletak setelah kata illah. Maka ciri utama dhamir munfasil adalah dia bisa mengawali kalimat, juga bisa terletak setelah kata illah. Wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi min al-i'rabi ila qismaini. Dhamir munfasil ditinjau dari kedudukannya dalam i'rab terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu fi mahalli raf'in, yang bermahal rafa'. Wa tsani ma yakunu fi mahalli nasbin, yang kedua adalah yang bermahal nasab, atau yang kita kenal dhamir rafa' munfasil, kemudian yang kedua dhamir nasab munfasil. Fa'amma alladhi yakunu fi mahalli raf'in faqad fasna 'ashara dhamiran mustarikatun bainal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi al wajhil ati. Adapun dhamir yang mahalnya rafa' saja, maka ada 12 dhamir yang dia sama-sama menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara atau orang yang pertama, wal mukhatab, orang yang diajak bicara alias orang yang kedua, wal ghaib, dan orang ketiga.
alal wajhil ati, dengan keterangan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, lil mutakallimi dhamirani. Dhamir rafa munfasil untuk mutakallim maka ada dua dhamir. Yang pertama adalah dhamir ana, menunjukkan lil mutakallimi wahdahu, sang pembicara itu sendirian atau orang pertama tunggal. Wa nahnu lil mutakallimi al mu'adzimi nafsahu. Kemudian nahnu bisa menunjukkan orang pertama namun dalam rangka untuk mengagungkan dirinya sendiri, yang kita terjemahkan dengan kami, namun kaminya di sini maknanya adalah saya. Namun karena untuk bertujuan mengagungkan diri sendiri maka dia gunakan kata ganti nahnu. Au ma'ahu ghairuhu, atau dengan artian kami yang sesungguhnya. Ya, atau ma'ahu bersama dengannya, itu orang pertama tunggal, ghairuhu ada yang lain, atau bahasa kita orang pertama jamak. Kemudian yang kedua, lil mukhatabi khamsatun, yang menunjukkan mukhatab, orang yang diajak berbicara itu ada 5. Yang pertama adalah anta, lil mufradi al mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar, anti untuk muannas. Kemudian dhamir antuma lil musanna, untuk menunjukkan dhamir ganda, binau'aihi, dengan dua jenisnya, maksudnya adalah untuk mudzakkar dan juga untuk muannas. Kemudian kata antum li jama'ati dzukuri, untuk menunjukkan jamak jenis laki-laki. Sedangkan antuna li jama'atil inathi, untuk menunjukkan jamak jenis perempuan. Yang ketiga, lil ghaibi khamsatun, dhamir rafa munfasil untuk ghaib, orang ketiga ada 5 pula. Yang pertama adalah huwa, lil mufradi untuk tunggal, orang ketiga tunggal. Kemudian hiya lil muannatsati, untuk orang ketiga perempuan tunggal. Kemudian huma lil musanna binau'aihi, untuk menunjukkan kata ganti ganda binau'aihi dengan dua jenisnya, yaitu untuk mudzakkar ataupun muannas. Kemudian dhamir hum li jam'i dzukuri, untuk menunjukkan jamak jenis laki-laki. Sedangkan hunna li jam'il inathi, untuk menunjukkan jamak untuk jenis perempuan. Di cetakan kami ada footnote nomor 1 berkaitan tentang masalah dhamir sya'an. I'lam, ketahuilah, anna hunaka, bahwasanya terdapat di sana terdapat nau'aini minad dhamiri, ada 2 jenis dhamir. Ma'rifatuhuma minal ahammiyati bimakanin, yang mengenal kedua dhamir ini memiliki kedudukan yang urgen. Yang pertama adalah yusamma dhamirul fasli, yang pertama dinamakan dhamir fasl. Wasani, yang kedua adalah dinamakan dhamir sya'ni, dhamir sya'an. Amma dhamirul fasli fa'adkuruhu insyaallahu fi babi inna li munasabatin lahu hunaka. Adapun untuk dhamir fasl maka insyaallah akan aku sampaikan di bab inna, karena kesesuaian tema dengan bab hina, dengan kesesuaian dia di sana, yaitu dengan bab inna. Wa amma dhamiru sya'ni, adapun untuk dhamir sya'an, fa aktubu anhu hadhil khulasata, maka akan aku tulis tentang dhamir sya'an ringkasan berikut ini. Dhamiru sya'ni, dhamir sya'an adalah huwa dhamirun, dia merupakan dhamir ya'ti fi sadri jumlatin, yang dia datang di awal kalimat. Ba'dahu tufassiru dilalatahu wa tubayyinu al-murada minhu, yang mana kata-kata setelahnya ini tufassir, menjelaskan dilalatahu, yang dimaksud dengan dhamir tersebut itu siapa.
menjelaskan kepenunjukannya. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan dhamir itu siapa. Kita ketahui bahwasanya yang namanya dhamir itu untuk mengetahui sebenarnya dhamir ini dimaksudkan person yang mana, itu biasanya dhamirnya kembali ke aidnya, kembalinya kepada kata sebelumnya. Akan kita punya kalimat Muhammadun tolibun huwa minal Hindi misalkan. Muhammad adalah seorang mahasiswa, huwa minal Hindi, dia dari India. Maka kita ketahui huwa di sini kembalinya kepada Muhammad, kembalinya ke kata sebelumnya. Maka kata sebelumnya lah yang menafsirkan, yang menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan huwa ini. Berbeda dengan dhamir sa'an. Kalau dhamir sa'an ini kembalinya ke kata setelahnya. Yang dimaksudkan dengan dhamir tersebut itu siapa? Kembalinya ke kata setelahnya. Sebagaimana dikatakan oleh pensyarah di sini di footnote, ba'dahu tufassiru dilalatahu. Kata-kata setelahnya menjelaskan kepenunjukannya. Ya, siapakah yang dimaksud dengan dhamir tersebut? Wa tubayyinu al-murada minhu, dan menjelaskan maksud dari dhamir tersebut. Ka'an yatahaddatsa syakhsun 'anid dunya wa taqallubiha. Nah, contohnya adalah semisal ada orang yang tahaddatsah, berbicara, berbincang tentang dunia dan perubahan yang terjadi pada dunia. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, hiyal ayyamu tuwila. Ya, dia merupakan al-ayyam, hari-hari, tuwila, yang dipergilirkan. Atau yatahaddatsu akharu an suquti daulatin wa qiyami ukhra. Atau ada orang lain yang dia berbincang tentang runtuhnya sebuah negara dan juga tegaknya negara yang lain. Fayaqulu, kemudian orang itu mengatakan, innaha iradatullahi allati la ta'luha iradatun. Sesungguhnya itu adalah kehendak Allah yang tidak ada kehendak yang lain yang bisa mengunggulinya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Contoh yang lain adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Alal qaul, berdasarkan pendapat inna dhamira fil ayataini, yang mengatakan bahwasanya dhamir pada dua ayat tersebut, dhamirus sya'ni, merupakan dhamir sya'an. Maka pada qul huwallahu ahad ada dhamir huwa di sini. Kemudian pada fa idza hiya syakhisatun ada hiya di sini. Maka ringkas di sini dhamir sya'an ini, siapakah yang dimaksud dengan dhamir sya'an? Maka ini ditunjukkan, ditafsirkan oleh kata-kata setelahnya. Hiyal ayyamu tuwila. Maka hiya ini siapakah yang dimaksud dengan hiya? Tentunya maksudnya adalah dunia, tapi dijelaskan dengan al-ayyam tuwila. Dia adalah al-ayyamu, merupakan hari-hari tuwila yang dipergilirkan. Maka dhamir sya'an ini kembalinya, atau yang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan dhamir sya'an tersebut adalah kata-kata setelahnya, bukan kata-kata sebelumnya. Ini berbeda dengan dhamir umumnya. Masih di footnote nomor 1, namun di halaman berikutnya ada wa yusamma dhamir sya'ni, dan dia dinamakan dhamir sya'an li'annahu yurmazu lisya'ni, karena dia yurmas, dirumuskan ataupun digunakan lisya'an, untuk sya'an. Apa itu sya'an? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah matmunul kalamil ladzi yuridu al mutakallimu an yatahaddatsa anhu. Yang dimaksud dengan sya'an ini adalah matmunul kalam, kandungan kalimat, alladzi, yang al mutakallim, pembicara,
inginkan untuk berbicara. Intinya yang dimaksud dengan dhamir tersebut adalah kata selanjutnya, intinya seperti itu. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pensar, ba'dahu tufasiru an dilalatiha. Dhamir sa'an ini yusama dhamirul qissati, juga dinamakan dengan dhamir kisah. Apa yang dimaksud dengan dhamir kisah ataupun kisah di sini? Tapi maksudnya adalah al-mas'alatul lati tanawalaha al-kalam, permasalahan yang dikandung oleh kalimat. Ya. Karena dhamir kisah ini dia sebagaimana tadi dia menjelaskan dia dijelaskan oleh kalimat setelahnya, sehingga dia termasuk dalam inti kandungan kalimat. Wa ahkamuhu takhtalifu an ahkami ghairihi minad dhamairi. Hukum-hukum untuk dhamir sa'an ini takhtalif, berbedaan dari ahkam ghairihi minad dhamair, hukum-hukum dhamir-dhamir yang lainnya. Wa min ahammiha ma yai. Di antara perbedaan yang paling urgen adalah sebagaimana berikut ini. Perbedaan yang pertama adalah auduhu ala ma ba'dahu. Dhamir sa'an ini kembalinya kepada ma ba'dahu, kata setelahnya. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Kalau dhamir normal itu kembalinya dia itu pada kata sebelumnya tadi, Muhammadun talibun wa minal hindi, maka huwa di sini kembalinya kepada Muhammad, kata sebelumnya. Berbeda dengan dhamir sa'an, kalau dhamir sa'an ini kembalinya ke kata setelahnya. Wa qaidatud dhamiri, sedangkan kaidah pada umumnya dhamir an ya'uda ala ma qablahu, ini kembalinya kepada kata sebelumnya. Kalau ada pesan untuk yang pakai PDF ini di halaman 92 ya. Yang pakai PDF di halaman 92. Kalau di cetakan saya ini di halaman tertera di halaman 78 untuk yang versi kitab cetaknya. Kembali ke permasalahan. Perbedaan pertama tadi adalah dhamir sa'an kembalinya kepada kata setelahnya, sedangkan kaidah yang berlaku pada umumnya dhamir ini dhamir kembalinya kepada kata sebelumnya. Kemudian yang kedua, annahu labudda an yakuna mubtada'an aw isman linasikhin. Dia harus berkedudukan sebagai mubtada. Dia harus berkedudukan sebagai mubtada atau kalau kita bilang berkedudukan sebagai mubtada, ya memang dia berarti menduduki mahal rafa. Ya, dia menduduki mahal rafa. Bukan mahal nasab. Ya, bukan mahal nasab. Sehingga untuk misalkan iyyaka na'budu, misalkan iyyaka na'budu, pada iyyaka na'budu ini ada dhamir. Ada dhamir iyyaka, dan kita lihat dia mendahului kalimat secara zahir. Namun di sini tidak bisa kita sangka iyyaka di sini adalah dhamir sa'an, nggak bisa. Kenapa? Yang pertama tadi dhamir sa'an dia berkedudukan sebagai mubtada, alias mahalnya pasti rafa kalau dalam kondisi ini. Maka nggak mungkin kalau ada dhamir setelah dia mahal rafa, kalau di depan kalimat kemudian kita bilang dia dhamir sa'an, apalagi dia mahalnya nasab, karena iyyaka di sini dia dhamir nasab munfasil. Nah, dia dhamir nasab munfasil, maka nggak mungkin sebagai dhamir sa'an. Kemudian atau dia sebagai kedudukan sebagai isim linasikh. Nah, isim untuk adawat nasikhah, yaitu kana dan saudarinya. Ya, isim kana ya berarti dia rafa juga. Maka biasanya dhamir sa'an ini kedudukannya sebagai mubtada atau mungkin sebagai isim dari isim nawasikh, alat-alat penasakh, yaitu kana dan saudari-saudarinya.
Ya, nawasih dinamakan nawasih karena dia menghapus dari kata nasih dari kata nasakho, artinya menghapus, dinamakan nawasih karena dia menghapus hukum asal khobar yang marfu. Karena ketika mubtada khobar kemasukan kana, khobar yang harusnya marfu maka menjadi mansub. Maka kana dan saudari-saudarinya ini dinamakan juga dengan nawasikh atau nasikh. Kemudian yang ketiga, anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Mufassirnya atau kata yang menjelaskan dhamir tersebut ini berupa jumlah, berupa kalimat. Contohnya tadi, hiya al-ayyamu duwila. Contohnya dalam kalimat tadi, hiya al-ayyamu duwila. Tidaklah lain, dia adalah al-ayyam, hari-hari, duwila yang dipergilirkan. Maka al-ayyamu duwila ini sebagai penjelas dari hiya ini siapa. Wa takunu khabaran lahu au bihasabi aslihi, atau dia bisa berkedudukan sebagai khobar atau sesuai dengan asalnya. Kamalau sabako, kamalau subiko binasihin, sebagaimana kalau seandainya dia didahului oleh alat-alat penasakh. Ya, intinya dia mufassirnya itu adalah kata setelahnya, dan biasanya kata setelahnya itu berupa jumlah yang menunjukkan siapakah dhamir sya'an atau menjelaskan dhamir sya'an ini bagaimana. Kemudian yang keempat, annahu mulazimun lil ifrad fala yuthanna wala yujma'u. Itu senantiasa berbentuk mufrad, maka tidak dibuat ganda dan juga tidak dibuat jamak. Tidak berbentuk ganda, tidak pula berbentuk jamak. Wal katsir an yakuna al mufrad al mudzakkar, dan seringnya pemirsaan ini berbentuk mufrad mudzakkar, itu huwa. Waqad ya'til mu'annatsati kama fil ayati, lil mu'annatsi kama fil ayati. Namun kadang-kadang dia berbentuk mu'annats, yaitu dhamir hiya, kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat yang kita jadikan contoh di halaman sebelumnya. Kita ulangi dari perbedaan dhamir sya'an dengan dhamir umumnya tadi. Sedikit kita ulangi. Perbedaan yang pertama adalah dia kembalinya kepada kata setelahnya, sedangkan kaidah umum pada dhamir adalah kembalinya kepada kata sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dia harus berkedudukan sebagai mubtada atau berkedudukan sebagai isim untuk nawasikh, karena dan saudari-saudaranya. Kemudian yang ketiga, mufassirnya atau kata yang menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan dhamir tersebut, la yakunu illa jumlatan, harus berupa jumlah. Wa takunu khabaran lahu al-ana, dan jumlah ini nantinya berkedudukan sebagai khobar. Jumlahnya ini berkedudukan sebagai khobar dari dhamir sya'an tersebut, aw bihasabi aslihi, atau sesuai dengan asalnya, sebagaimana kalau dia didahului oleh penasakh. Kemudian yang keempat adalah dia senantiasa bentuknya mufrad, tidak berbentuk mutsanna ataupun tidak berbentuk jamak, dan seringnya dia berbentuk mufrad mudzakkar, yaitu pakai dhamir huwa. Waqad ya'ti bil muannatsi kama fil ayati, dan kadang-kadang dia datang dalam bentuk muannas, yaitu dalam bentuk dia, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita jadikan sebagai contoh. Ya, tadi yang dhamir huwa, misalkan dalam qul huwallahu ahad, kemudian untuk dhamir ya fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Masih berkaitan tentang dhamir sya'an di footnote. Wa lima kana hadat dhamiru mukhalifan lil qiyasi, mengingat karena dhamir ini mukhalifan, menyelisih atau berbeda, lil qiyasi, untuk kaidah asal dhamir, ra'an nuhatu, maka para ulama nahwu memandang atau berpendapat annahu la yanbaghi alhamlu alaihi
idza amkana ghairuhu. Maka para ulama nahwu memandang ataupun berpendapat tidaklah selayaknya untuk membawa domir, kemudian kita statuskan domir sya'an idza amkana ghairuhu, apabila masih memungkinkan untuk kita statuskan domir tersebut sebagai domir selain domir sya'an. Intinya untuk menstatuskan domir ini sebagai domir sya'an itu pilihan terakhir. Setelah kita cari i'rab tepat untuk sebuah domir, kok kayaknya mau di-i'rab dengan ketentuan domir yang normal ini kok kayaknya nggak mungkin, maka barulah kita berpikir, mungkin kita jadikan domir ini sebagai domir sya'an. Maka sekali lagi untuk menstatuskan domir sebagai domir sya'an itu adalah pilihan terakhir. Kama dzakara dzalika Ibnu Hisham fil Mughni, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni Al-Labib. Maka Ibnu Hisham sendiri menegaskan bahwasanya jangan sampai kita menstatuskan domir sebagai domir sya'an kecuali itu adalah pilihan terakhir. Baik, itu kurang lebih pembahasan tentang domir sya'an sebagai tambahan di footnote oleh penasyarah. Sekarang kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qaulihi, dan inilah makna perkataan Ibnu Malik, wa dzurtifa'in ila akhirih, dan dhamir rafa' munfasil dan seterusnya. Ai maksudnya adalah al-munfasilu al-marfu'u. Dhamir rafa' munfasil adalah semisal ana wa anta. Wa hadhihi hiyal usulu, dan ini adalah dhamir yang usul, dhamir yang asal. Tadi kita sampaikan bahwasanya dhamir yang asal itu adalah dhamir yang menunjukkan mufrad dan mudzakkar. Jadi istilahkan dengan dhamir asal, dhamir yang menunjukkan mufrad dan mudzakkar. Maka di sini ada untuk ghaib huwa, kemudian ada mukhatab ada anta, kemudian untuk mutakallim ada ana. Fa innal asla fi dhamiri indahum, ya, fa innal asla fi dhamiri indahum ay yakuna li mufradin mudzakkarin. Karena dimaksud dengan dhamir asal indahum menurut mereka, yaitu menurut ulama nahwu, adalah dhamir untuk mufrad mudzakkar. Sawa'un akana li mutakallimin au am mukhatabin am ghaibin. Baik itu untuk mutakallim orang pertama, am mukhatab atau orang kedua, am ghaib atau orang ketiga. Wa madalla ala aktsara min wahidin. Adapun dhamir yang menunjukkan jumlah lebih dari satu, ya, bisa menunjukkan dua, bisa menunjukkan jamak, audala ala ta'nifi, atau menunjukkan atas jenis perempuan, bahwa far'un, maka diistilahkan dengan dhamir furu' atau dhamir far' cabang. Walihada, oleh karena inilah, lamma dzakara Ibnu Malikin al-usula qala, oleh karena inilah ketika Ibnu Malik menyebutkan dhamir usul, qala, dia menyebutkan wal furu'u la tastabih. Adapun dhamir yang furu' la tastabihu, tidaklah samar. Ai maksudnya adalah la tastabihu bi ghairiha, ya, tidaklah samar kalau dibandingkan dengan dhamir yang lain. Fahiya bayyinatun, karena dia jelas. Ya, artinya kalau kita tahu dhamir usul, ya maka selain dari usul ya berarti furu', ya, maka ini tidak samar, ini jelas sekali. Fa'amal ladzi yakunu fi mahalli nasbin faqat fasna asyara dhamiran. Adapun dhamir yang mahalnya nasab saja, maka ada 12 dhamir. Kullu dhamirin mabdu'un bi kalimati iya. Semua dhamir ini diawali oleh kata iya. Yang nanti disampaikan oleh pensyarah, diingatkan lagi oleh pensyarah tentang bagaimanakah i'rab yang tepat untuk dhamir nasab munfasil ini. Apakah kita pisah-pisah ataukah kita jadi anggap satu kesatuan saja. Yang ini juga kita baca di pertemuan sebelumnya berkaitan tentang masalah ini. Wahia kama yali, dan dhamir nasab munfasil tersebut sebagaimana berikut penjelasannya.
Yang pertama adalah lil mutakallimi dhamiran. Untuk mutakallim orang pertama ada dua dhamir, yaitu iya ya. Lil mutakallimi wahdah untuk orang pertama tunggal. Kemudian iyana lil mutakallimi al mu'adzimi nafsahu. Untuk menunjukkan mutakallim, ya, orang yang berbicara orang pertama, namun al mu'adzim nafsahu, dalam rangka untuk mengagungkan dirinya. Ya, kita baca al-mu'adzimi nafsahu, dibaca nafsahu, dia mansub sebagai maf'ul bih dari isim fa'il al-mu'adzim. Ya, nafsahu sebagai maf'ul bih. Maka iyana di sini yang artinya kepada kami, namun kaminya maksudnya adalah satu orang, cuma dalam rangka untuk mengagungkan dirinya sendiri. Au ma'ahu ghairuhu, atau iyana di sini yang artinya kepada kami, yang kaminya ini betul-betul kami dalam artian orang yang berbicara dengan selainnya, atau dalam bahasa kita orang pertama jamak. Ya, maka yang ketiga tadi adalah untuk yang ghaib orang ketiga ada 5 dhamir, iyahu untuk mufrad mudzakkar, kemudian iyaha untuk mufrad muannas, kemudian iyahuma untuk musanna baik mudzakkar ataupun muannas, kemudian iyahum untuk jamak jenis laki-laki, sedangkan iyahuna untuk jamak jenis perempuan. Wa minal amthilati qauluhu ta'ala, ada di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah. Yang nanti kita akan baca fawaidnya, bahwasanya di sini mendahulukan maf'ul, di sini berupa dhamir nasab munfasil yufidu al-qasar. Nanti kita baca di syarah-syarah berikutnya. Yang jelas di sini ada makna qasar, perucutan atau pembatasan, sehingga ada terjemah hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan, itu Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Isi perintahnya adalah janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka pada iyyaka na'budu, kata iyyaka di sini adalah maf'ulun muqaddamun, berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dikedepankan. Mabniun 'alal fathi, dia mabni atas fathah fi mahalin nasbin, mahalnya nasab. Wasani, adapun kata yang kedua yaitu iyahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amara alla ta'budu illa iyyah. Maka iyahu di sini mabniun 'ala dhammi, dia mabni atas dhamma fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Nah, kemudian di footnote nomor 1, ya, di footnote nomor 1 ada catatan dari penulis mengingatkan tentang bagaimanakah cara yang tepat untuk dan cara yang mudah ketika berbicara masalah i'rab dhamir. Annal arjaha, sesungguhnya yang lebih rajih, yang lebih tepat, fit dhamiri al murakkabi, dalam masalah mengi'rab dhamir yang murakkab, ya, dalam mengi'rab dhamir yang murakkab. Ya, contohnya dhamir yang murakkab itu antum, kemudian tadi iyyahu. Ya. Yang tepat adalah i'tibarul majmu'i min iyya wa lawahiqiha dhamiran taisiran ala darisina. Yang tepat adalah dengan kita nilai dan kita anggap, ya, gabungannya, keseluruhannya, yaitu dhamir yang terdiri dari iya dan kata setelahnya, yang lawahik maksudnya adalah kata setelahnya. Ya, iyahu, maka iya setelahnya hu, maka hu ini lawahik dari iya. Iyahuma, huma setelah iya, maka dia lawahik dari iya. Maka untuk kata iya dan kata yang terletak setelahnya, ini kita anggap dhamiron, semuanya sebagai dhamir. Satu bagiannya dianggap sebagai dhamir. Tidak perlu untuk dipilah-pilah, untuk dipisah-pisah. Dengan kita katakan
iya ini domir, kemudian misalkan iya ke iya domir, kemudian kafnya kaful khitab misalkan, tidak perlu demikian. Yang lebih tepat adalah dengan kita anggap ini satu kesatuan sebagai domir, juga dalam rangka taisiron, mempermudah alat darisin bagi pembelajar. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya pun juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap bahwasanya ini jauh lebih mudah, terutama bagi mubtadiin, pemula yang belajar kaidah bahasa Arab. Kita anggap satu kesatuan, tidak perlu kita pisah-pisah. Wa azidu huna, dan aku tambahkan keterangan di sini, aku tambahkan penjelasan di sini, bi annal akbariyyi qad nassa fi kitabihi at-tibyanu fi i'rabil qur'ani ala anna hada madhabul kufiyyin. Dan aku tambahkan penjelasan di sini bahwasanya Imam Al-Akbari, beliau tegaskan dalam kitab beliau yang berjudul At-Tibyan fi I'rabil Quran, bahwasanya dengan menganggap dhamir murakkab itu sebagai kesatuan, ini merupakan madhab al-Kufiyin, madhabnya ulama-ulama Kufi. Ya, ala kulli hal di sini artinya kita dapat faedah dari pensarah, cara mengi'rab dhamir murakkab dengan kita anggap satu kesatuan. Nah, itu bukan hanya kita pilih karena ini lebih mudah, tapi ternyata juga ada salafnya, yaitu ulama-ulama Kufi. Maka di sini ditegaskan oleh Al-Akbari bahwasanya ini adalah madhab, ya, madhab ulama-ulama Kufah, ulama Kufah. Kembali ke asal, ke syarah atas. Wahada makna qaulihi, maka inilah makna perkataan Ibnu Malik, wadun tisobin fin fisolin, dan domir yang nasab munfasil dan seterusnya. Ai, maksudnya adalah ju'ila domirul mutakallimi iya ya misalan lil mansubi al munfasili. Domir untuk mutakallim, yaitu iya ya, ini dijadikan sebagai contoh untuk domir nasab munfasil. Amma baqil furu'i fa ma'rifatuha sahlatun. Adapun domir furu' sisanya, maka mengetahuinya mudah. Walaysat amran muskilan, dan bukanlah sebuah perkara yang susah. Ya, intinya karena kita sudah tahu asal, ya selain asal furu'. Jadi kita katakan dhamir usul atau dhamir asal itu adalah dhamir yang menunjukkan mufrad dan mudzakkar. Artinya apa? Ya selain itu berarti dhamir furu'. Kemudian pada bait Ibnu Malik ada kata ju'ila wal alifu fi qaulihi ju'ila. Adapun huruf alif pada perkataan Ibnu Malik ju'ila, ini ada alifnya. Ini alifnya adalah alif lil itlaq. Ya, intinya untuk keperluan nadham, alif yang darurat untuk keperluan nadham, bukan alif asli sesuai dengan wazan sharaf. Karena sebenarnya kalau sesuai dengan wazan sharaf ini nggak perlu dijadikan ada alifnya, cukup ju'ila seperti itu saja. Baik, itu adalah pembahasan tentang dhamir rafa' munfasil dan juga dhamir nasab munfasil. Tadi kita dapat faedah ada istilah dhamir usul dan juga dhamir furu'. Kemudian kita juga dapat faedah tentang masalah dhamir sa'an beserta karakteristiknya yang membedakan dia dengan umumnya dhamir. Kemudian juga kita dapat faedah tentang bahwasanya ternyata dengan cara mengi'rab, menjadikan dhamir murakkab sebagai satu kesatuan tanpa kita pilah-pilah, kita pecah-pecah, ini juga merupakan madhabnya ulama Kufah. Kita lanjutkan ke bait syair selanjutnya, di bait syair ke-63. Mengatakan wa fi ikhtiyarin, dan fi ikhtiyarin terjemah bebasnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil.
Tidaklah kita pakai dhamir munfasil apabila masih memungkinkan untuk memakai dhamir muttasil. Kurang lebih itu terjemah maknawi untuk bait syair ini. Dalam kondisi normal, tidaklah kita pakai dhamir munfasil apabila masih mungkin untuk memakai dhamir muttasil dalam kalimat. Al-qa'idatu fi babid dhamiri, kaidah dalam masalah dhamir, dalam bab dhamir, annahu, bahwasanya mata amkana al-ityanu bid dhamiril muttasili, ketika masih memungkinkan untuk mendatangkan, maksudnya adalah menggunakan dhamir muttasil, fala yu'dalu ila dhamiri al-munfasili, maka tidak boleh dipalingkan ke dhamir munfasil. Tidak boleh dipalingkan menggunakan dhamir munfasil. Kenapa demikian? Li'annal gharda min wad'id dhamiri al-ikhtisaru, karena tujuan menggunakan dhamir itu adalah al-ikhtisar, meringkas, supaya ringkas. Ya, daripada menunjuk nama, lebih baik menggunakan dhamir. Di sini dhamir fungsi utamanya adalah al-ikhtisar, untuk meringkas. Maka tujuan utama dari memakai dhamir itu adalah untuk meringkas. Itu meringkas kalimat. Wal muttasilu, sedangkan dhamir muttasil, asaddu ikhtisaran minal munfasili, jauh lebih ringkas, jauh lebih dianggap ringkas daripada dhamir munfasil. Taqulu, sehingga engkau katakan, akramtuka, akramtu, saya muliakan ka kamu, saya memuliakanmu. Wala taqulu, dan tidaklah anda katakan akramtu iyyaka, saya memuliakan iyyaka kepadamu. Maka secara kaidah nggak boleh kita bilang akramtu iyyaka. Kenapa? Karena ini menyelisihi asal, karena asal pemakaian dhamir adalah ikhtisar, ringkas, panjang. Kita bisa pakai muttasil, tidak boleh kita palingkan ke dhamir munfasil. Ya li'imkanil muttasili, karena masih memungkinkan untuk kita pakai dhamir muttasil dalam kasus ini. Lakin akan tetapi qad yata'ayyanun fisalut dhamiri, namun kadang-kadang kita harus pakai dhamir munfasil. Kadang-kadang ada kondisi tertentu kita harus pakai dhamir munfasil, nggak bisa wala yumkinu al-maji'u bihi muttasilan, tidak mungkin kita pakai dhamir muttasil. Wadhalika fi mawadi'a, dan hal tersebut di beberapa kondisi. Minha, di antaranya adalah yang pertama, an yataqaddama ad-dhamiru ala amilihi, apabila dhamir mendahului amilnya. Apabila ada dhamir yang sebagai ma'mul, ini mendahului amilnya. Lida'in balaghiyin, untuk tujuan balaghah. Nah, untuk tujuan balaghah, semisal untuk tujuan ifadatil qasri, supaya kalimatnya menunjukkan qasar. Kalau qasar ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu hampir mirip dengan hasar, yaitu pembatasan. Apa ya namanya itu? Pengerucutan. Contohnya adalah dalam kalimat iyyaka kafa'al mudarrisu. Iyyaka, hanya padamu, kafa'al mudarrisu, Pak Guru memberi hadiah. Hanya padamu Pak Guru memberi hadiah. Contoh yang lain adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka di sini kata iyyakanya dalam bentuk dhamir munfasil, meskipun di sini masih memungkinkan untuk kita pakai dhamir muttasil, ya na'buduka nasta'inuka, memungkinkan. Tapi karena adanya faktor tadi da'in balaghiyin, adanya tujuan balaghah, cara balaghah itu untuk menunjukkan qasar, ya, qasar pembatasan, maka di sini dipakailah dhamir munfasil dan dia terletak mendahului amilnya. Maka iyyaka di sini dhamir munfasil berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia terletak
sebelum. Jadi terletak sebelum amilnya, yaitu amilnya berupa fi'il, yaitu kata na'budu dan kata nasta'inu. Kurang lebih itu yang dimaksud dengan poin yang pertama. Kemudian yang kedua, an yaqa'a ba'da illa li ifadatil hasri. Apabila dia terletak setelah kata illa li ifadatil hasri, untuk menunjukkan hasr. Ya, kurang lebih sama terjemahnya dalam bahasa kita, pembatasan. Contohnya adalah Rabbana manarju illa iyyaka. Wahai Rabb kami, tidaklah kami harapkan kecuali hanya kepadamu. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad rabbuk, dan Rabbmu memutuskan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Maka setelah illa ada dhamir nasab munfasil. Dan di sini adalah li ifadah al-hasab. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk dars kita pagi hari ini kita cukupkan. Masih berkaitan tentang masalah dhamir. Kita lanjutkan syarah untuk bait yang ke-63 ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.